Pagi pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah buat seluruh jemaat Tuhan di GBI Suryani. Kiranya Paskah ini membawa kemenangan dalam kehidupan rohani kita, kehidupan dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Khususnya kami boleh merayakan Paskah pagi hari ini. Amin. Hari kebangkitan Kristus, Amin. hari kemenangan yang Tuhan Amin. sediakan Yesus. bagi umat Tuhan di Amin. tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap Tuhan hamba-hambamu yang akan melayani. Tuhan pengurapan Allah turun atas mereka. Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi Allah di tangan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya, Tuhan ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Amin, Tuhan. Yesus. Ibadah kami penuh dengan sukacita, Amin. suasana surgawi. Tuhan mengalir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan siapkan kami semua untuk Tuhan mengalami mukjizat dan kuasa Allah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan yang menyertai mereka, boleh tiba bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat segala kuasa-kuasa iblis, kuasa setan, Tuhan yang ingin merintangi, mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Dengan hati kami tolak dalam nama Yesus. Menyala di tengah-tengah kami. Dan hanya Allah sendiri, kuasa Allah yang berdaulat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan kita. Yesus bangkit membawa pengharapan baru di dalam kita. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Yuk kita akan pujian ini. Dia memberikan kita kuasa kemenangan. Haleluya.
kita berarti karena dia hidup. Amin. Yesus bangkit membawa pengharapan bagi hidup kita. Dia yang menyembuhkan kita, dia yang menyucikan kita. Boleh Bapak Ibu Saudara berikan teman kanan sebelah kirinya, katakan, Yesus bangkit membawa pengharapan. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kuasa maut telah dipatahkan. Haleluya. Semua musuh ada di bawah kaki kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Semua musuh telah ditaklukkan, ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan. Amin. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku.
Haleluya. Kuasanya ada di dalam hidup kita. Amin. Kuasanya membuat kita menang. Kuasa kebangkitan itu Tuhan sudah berikan bagi kita. Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa untuk menaklukkan dunia. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalam kuasa, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Yes, katakan dengan iman kita, padaku telah diberikan. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Yuk, kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Oh, 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 ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Katakan Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib, kekal. Yesus, Kau ajaib, kekal. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kami berikan pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bangkit membawa pengharapan baru bagi kami semua Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan Tuhan. Kami yang mengalami pergumulan kami diberikan jalan keluar. Karena ada kuasa di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau katakan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang mulia. Engkau Allah kami yang besar. Engkau penebusku Tuhan. Engkau juru selamatku Yesus. Haleluya. Besar
mulia kasih-Mu. Amin. Kami nyatakan Engkau Allah Kau kami yang besar, Yesus. korbankan hidup, Amin Tuhan. curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, Amin Yesus. menyucikan dan menebus hidupku. Haleluya. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita mau katakan dengan segenap hati kita, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Amin Yesus. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan kepada Dia. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Katakan dengan segenap hati kita, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Amin Yesus. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Biarkan hanya jemaat saja menyanyikan pujian ini. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yes. Kami mau ikrarkan iman kami kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hidup yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Amin. Hari ini Engkau bangkit. Amin. Kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama yang membangkitkan umat-Mu hari ini Tuhan. Amin. Yang bangkit dari segala dosa, bangkit Amin. dari segala keterpurukan, Amin. bangkit dari segala sakit penyakit, Amin. bangkit dari segala masalah, bangkit dari segala kelemahan, bangkit dari segala apapun yang mengintimidasi kami. Amin. Kebangkitan Kristus sempurna bagi kami hari Amin, ini. Yesus. Dan kami terima kuasa itu bekerja dalam hidup kami mulai hari Amin, ini Yesus. sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Engkau datang kembali mengangkat kami, membawa kami ke tempat yang di mana Engkau berada Tuhan. Dan Amin. biarlah selama kami hidup di dunia ini, kuasa kebangkitan itu terus bekerja setiap hari dalam hidup kami Amin, Tuhan. Yesus. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, yang memberikan pengharapan dalam Amin. hidup kami. Janji-janji-Mu yang hidup, yang Amin. ya dan amin dalam Amin. hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kami minta pengurapan Tuhan turun atas Haleluya. hamba-Mu Tuhan. Amin. Pengurapan yang penuh atas hamba-Mu. Amin. Mengurapi dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya Tuhan. Sehingga sepenuhnya otoritas Tuhan berdaulat atas beliau. Dan hanya perkataan isi hati Tuhan, firman Haleluya. Tuhan saja yang disampaikan Amin. melalui pelayanannya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu seperti tanah yang subur menyambut benih firman-Mu Amin. Tuhan. Di dalam nama Nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedang jemaat tetap berdiri.
Kita akan membaca pengakuan iman, GB. Ya, saya akan bacakan dan kita akan membaca bersama-sama setelah aku berkata, aku percaya ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Silakan duduk, kita akan menikmati firman Tuhan. Haleluya. Awal pertama saya menyampaikan selamat Hari Raya Paskah. Hari Raya kenaikan Tuhan. Hari Raya kebangkitan Tuhan. Hari Raya kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berada di minggu terakhir bulan Maret. Sebagaimana kita ketahui, tema kita sepanjang tahun 2024 seperti yang tercantum, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ini yang menjadi tema sentral kita di tahun 2024. Dan pagi hari ini sehubungan dengan Hari Raya Paskah, terambil satu ayat dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ini yang menjadikan subtema kita. Paskah sebagai mana kita semua memperingati, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Coba dibaca. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Ini yang menjadi subtema kita di Paskah ini. Dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, rahmat-Nya yang besar. Kita ketahui bahwa rahmat-Nya Tuhan itu tak pernah habis. Dan pagi hari ini kita tahu, kita semua mengetahui, seluruh umat Tuhan meyakini bahwa Tuhan yang begitu besar, begitu yang besar rahmat-Nya itu,
telah bangkit. Ya, dikatakan dari apa? Rahmatnya yang besar telah melahirkan kita dari orang mati, semua orang mati. Untuk hidup yang penuh pengharapan. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang bangkit hari ini, yang kita rayakan, adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara pergumulan, mungkin hari ini, sepanjang hari atau sepanjang bulan ini kita menghadapi pergumulan. Ingatlah, pengharapan itu hanya ada Dia. Karena apa? Karena Tuhan yang kita yakini, Yesus sendiri bangkit dari antara orang. Dan kalau saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, ayat yang sama, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya katakan, Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Haleluya. Harapan yang Tuhan berikan jangan sampai menggoyahkan kita. Hidup baru. Hidup lama dikubur. Hidup lama, hidup yang seringkali menjengkelkan Tuhan, hidup lama yang seringkali menyakitkan hati Tuhan dikubur seperti Kristus yang dikubur minggu yang lalu diperingati hari Jumat Agung. Dan hari ini boleh bangkit kembali. Bukankah kita seringkali setiap Natal katu selalu kita memperoleh kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16, ya. Itu yang sering kita dengar, kita baca setiap Natal. Coba dibaca ayat yang sangat terkenal itu, saudaraku. Agar supaya kita sadar bahwa kita yang percaya tidak akan binasa. Ya, coba dibaca itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini setiap Natal kita dengar. Setiap Natal. Dan hari ini pun kita mendengar bahwa kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan buat kita semua. Apapun pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, ingat, satu-satunya yang memberi pengharapan hanya Yesus. Yang sudah bangkit. Ya. Yang sudah bangkit dari kematian. Jangan ada seorang pun yang tidak percaya. Dengan jelas katakan, bukan saja rahmatnya yang besar, tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita. Bukan rahmatnya, begitu besar kasih Allah. Ya, tiap Natal kita dengar itu. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Dia harus percaya. Di hari Paskah ini jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita abaikan hal ini. Jangan sampai kita tidak lagi percaya. Harus percaya tanpa. Puji Tuhan, saudaraku. Dan dikatakan lebih jauh, saudaraku, seorang Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Roma, ya, jaminan yang luar biasa, sebagaimana diungkapkan lewat Roma 5 ayat 9. Surat Roma pasal yang ke-5 ayat 9 adalah di mana Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Roma
Jaminan yang luar biasa diberikan kepada jemaat Roma. Ya, Roma 5 ayat 9 coba. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih Iya. karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, Haleluya. kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, minggu yang lalu, di Jumat yang lalu kita mengingati Jumat Agung. Ya, dikatakannya lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Darahnya yang telah tercurah di kayu salib Golgota. Ingat Jumat kemarin. Semua berbicara tentang kematian Tuhan. Dan hari ini kita pun diingatkan kemenangan Tuhan lewat kuasa maut itu membangkitkan dia. Oleh sebab itulah biar pagi hari ini sekarang kita yakin pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukan lagi mudah-mudahan selamat. Moga-moga hari ini kita yakin dia sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan, dan dia bisa bangkit pada hari ini. Kita rayakan. Tidak ada jalan lain. Kita harus yakin. Pasti kita yang percaya tentunya. Yang percaya. Bukan yang asal-asalan. Kita percaya. Pasti diselamatkan. Oh haleluya saudaraku. Paskah. Bukan sekedar rame-rame. Bukan sekedar nanti makan telur. Paskah mengingatkan kita, mengingatkan dia. Jangan sampai lupa akan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan dari kuasa maut. Bukan kita mengejar telurnya. Kita yakin kebangkitan membuat kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Ada harapan yang jelas dan gamblang. Lebih jauh saudaraku, pasal Rasul Paulus mengingatkan juga dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Dan dalam surat Roma pasal 6, Roma 6 ayat 3 dan 4. Coba dibaca pelan-pelan. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ingat, Paskah mengingatkan kita. Bahwa kita yang tadinya penuh perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Kita telah diselamatkan. Demikian juga kita yang sudah dibaptis, semua orang dibaptis kan? Kemarin beberapa saudara yang dibaptis. Itu gambaran seperti Kristus yang telah dibaptis lewat kematiannya. Ya. Ayat 4 coba dibaca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ingat tujuan utama. Kita harus hidup baru. Hidup lama dikuburkan. Hidup lama yang seringkali menjengkelkan orang, seringkali menyakitkan orang, seringkali menyinggung orang, iri dan sebagainya, jenisnya. Itu di kebangkitan Tuhan hari ini yang kita rayakan itu harus dikubur. Seperti Kristus telah dikuburkan. Hidup baru. Jangan sampai dalam peringatan Paskah ini hidup kita masih ada yang lama.
Jangan sampai kita merayakan dengan sukacita, dengan penuh gegap gempita, tapi kehidupan lama kita yang dulu masih ngikuti, masih nempel, masih melakukan hal yang sama. Apa artinya itu? Sia-sia, percuma. Kita bisa menyanyi dengan sukacita, tapi hidup lama kita yang dulu masih menempel, masih melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Ingat sudah, hari ini, Hari Raya Paskah ini mengingatkan kita hidup lama harus dibuang. Dan kita masuk dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa hidup yang baru itu? Haleluya. Lebih jauh saudara, Rasul Paulus mengingatkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini yang dicatat oleh Alkitab kita. Dan surat Roma pasal 12 ayat 1. Haleluya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini saudara. Paskah itu mengingatkan kita. Berulang kali mengingatkan kepada kita. Kita sudah dikubur. Kita sudah dibaptis. Kita sudah apa saja. Kita sudah melayani dan sebagainya. Dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma. Dan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Saya ulangi ayat 1. Coba dibaca pelan-pelan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang diminta oleh Rasul Paulus. Di hari Paskah ini kita diingatkan hal ini. Rasul Paulus mengingatkan. Ya, dikatakan persembahkanlah tubuhmu yang baru itu. Tubuhmu yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus di waktu Jumat Agung. Kita sampai hidup baru. Segala hidup lama harus ditinggal, dilepaskan. Di Paskah ini kita diingatkan, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkan alat tanganmu, mulutmu, telingamu, matamu. Sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang hidup, yang kudus. Dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, jangan sampai kita melayani sampai hidup kita masih menempel hidup lama. Jangan itu terjadi. Kita bisa melayani, kita bisa khotbah, kita bisa menyaksikan segala macam. Tapi perkara-perkara yang lama itu masih nempel mengikuti. Ada kecemburuan, ada iri hati, ada sakit hati. Lepaskan semua oleh kematian Tuhan di kayu salib. Dan hari ini kita diingatkan dia sudah bangkit. Dia sudah menang dari kuasa maut. Menang dari perkara-perkara yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuhmu, mulutmu. Jangan sampai mulut kita pakai itu mencaci. Jangan sampai mulut kita yang telah disucikan untuk nyindir. Oh saudaraku, Tuhan tidak senang itu. Maka dengan jelas Rasul Paulus persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Sekali lagi baca ayat kedua, pelan-pelan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Ya. ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Apa yang baik, Apa yang baik? yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini saudaraku, kita harus bisa membedakan mana perkara perkenan dunia jangan dimasukkan gereja. Apa perkara di luar yang begitu gebak-gebu kita bawa ke gereja. Kita harus bisa membedakan katanya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kebiasaan-kebiasaan dunia masuk ke gereja. Kita harus jangan. Tahan. Pengaruh-pengaruh yang demikian rupa. Oh, nggak usah kebaktian hari Minggu, besok kan masih ada. Mari kita ke Pangandaran. Berenang. Hari Minggu kan masih ada. Ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan perkara-perkara dunia. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan hatimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini kerinduan Tuhan. Di hari Paskah ini kita diingatkan hal ini. Kita harus dapat melakukan perkara-perkara yang memulia. Kita sudah disucikan, dikuduskan lewat korbannya. Tatkala kita merayakan Jumat Agung, kita dibebaskan. Dan kita menjadi orang-orang yang baru. Pembaruan yang baru. Oleh kematian Tuhan dan kebangkitannya. Pasca Tuhan sudah menang dari kuasa maut. Menang kuasa maut. Dan kita percaya. Kita yang sudah dibaptis sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu gambaran Yesus dikubur. Bangkitkan. Dan bagaimana selanjutnya? Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang tidak asing lagi. Ya, kalau kita baca tulisan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci Kristus. Ini kerinduan. Rasul Paulus dengan tegas katakan kepada jemaat Roma apa? Jemaat Korintus. Dia kata, aku cemburu kepada kamu. Dengan cemburu ilahi. Karena apa? Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ingat saudara, saat ini saudara sedang dipertunangkan. Dipertunangkan menjadi perawan yang suci. Untuk dipertemukan dengan laki-laki, yaitu Kristus. Perawan suci kepada Kristus. Saudara saat ini dipersiapkan.
menjadi perawan suci, hidup kudus, hidup suci. Karena sedang dipertunangkan kepada seorang laki-laki, itu Kristus, yang nantinya dia sebagai mempelai laki-laki, sidang jemaat sebagai mempelai perempuannya, dipersiapkan untuk disuci. Luar biasa. Saudara bukan sekedar sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai apalagi, tapi tingkat meningkat menjadi mempelai perempuannya, saudara. Dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuannya. Untuk nantinya dipertemukan dengan mempelai laki-laki. Itu Kristus. Haleluya. Luar biasa. Hidup kita harus meningkat. Sebagai jemaat, sebagai hamba Allah loh. Saudara, ini saya sebut sebagai hamba Allah. Meningkat. Menjadi mempelai perempuan. Mempelai sidang perempuan. Untuk dipertunangkan, untuk dipertemukan. Pada mempelai laki-laki. Dan ujung-ujungnya, kalau kita sungguh-sungguh bisa menjaga hidup kita dengan benar seperti yang dikehendaki Tuhan, kita akan sama masuk kota Yerusalem baru. Bertemu dengan suasana sorgawi. Di Paskah ini kita diingatkan. Rasul Paulus mengingatkan ayat ketiga, coba dibaca. 2 Korintus 11 ayat 3. Ini wanti-wantinya Rasul Paulus. Aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus takut loh. Kalau saudara-saudara yang telah dilepaskan, dibebaskan dari kuasa maut, dari kuasa dosa segala macam. Dia bilang apa? Aku takut, kata Rasul Paulus. Kalau pikiranmu disesatkan kembali. Pikiranmu disesatkan kembali. Dan kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus terpengaruh perkara duniawi. Oh, ini ketakutan yang Rasul Paulus. Jangan sampai terjadi. Kita harus tetap setia. Setia melayani, setiap ibadah, setiap apa saja yang Tuhan percayakan, karunia apa saja yang Tuhan berikan. Kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Jangan sampai kita terpengaruh oleh perkara dunia ini. Sehingga kita terpeleset, jatuh. Ini yang ditakutkan Rasul Paulus. Di hari raya Paskah ini, kita ingat akan keinginan, kerinduan Rasul Paulus. Nah, begitu. Sekali lagi baca ayat 1, pelan-pelan. Sebab aku cemburu kepada kamu. Aku cemburu kepada kamu. Dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ingat rinduan. Saudara sebagai perawan suci. Hidup dalam kekudusan. Terjaga. Untuk dipertemukan. Oh haleluya. Satu perkara yang luar biasa. Dan kita percaya. Kita boleh sama-sama menjadi sidang mempelai Tuhan. Untuk bersama-sama Dia. Dan sebagai penutup, apa yang akan terjadi? Sebagaimana dalam kitab Wahyu,
Fatsal 19 ayat 7 dan 8. Ini ujung-ujungnya. Sama-sama kita masuk di kota Yerusalem baru. Itu kerinduan Tuhan, kerinduan kita. Yang sudah ditembus, disucikan, dikuduskan. Dan dijadikan miliknya. Dijadikan mempelai perempuannya. Dapat sama-sama masuk dalam satu sukacita yang luar biasa. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita Bersukacita. dan bersorak-sorai Haleluya. dan memuliakan Dia. Memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah Haleluya. tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya sidang Tuhan. Jemaat Paturyani, jemaat Sroyani dipersiapkan. Pengantinnya telah siap. Dan ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Haleluya. Apa artinya itu? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari Ya. orang kudus. Perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang kudus. Oh haleluya, ini kerinduan kita. Ini sasaran kita. Satu saat akan terjadi sukacita yang besar. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya siap sedia. Saudara calon pengantin. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada dikaruniakan memakai pakaian kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya. Di kayu salib Golgota. Jumat kemarin kita rayakan. Nah, hari ini kita diingatkan. Kemenangan Kristus. Yang luar biasa. Menjadikan kita sebagai pengantin perempuannya. Pengantin wanita. Dan ada satu sukacita besar bersama Kristus. Ya haleluya. Sekali lagi kita baca ayat 7 sebagai penutup. Marilah kita bersukacita Bersukacita. dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Haleluya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya. Saudara adalah mempelai perempuannya. Selagi kesempatan, ada kesempatan, jaga kekudusanmu seperti yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai terpengaruh perkara-perkara duniawi yang sering menggerogoti kita untuk mempengaruhi kita. Oh, jangan sampai terjadi. Sia-sialah kalau sampai itu terjadi. Korbannya Kristus di kayu salib sia-sia. Kebangkitan Kristus gak ada artinya. Justru kebangkitan Yesus adalah menjadikan kita pengantin perempuannya. Sidang mempelai perempuannya. Nantinya sama-sama kita bersukacita di kerajaan sorga. Jangan sampai seorang pun yang tertinggal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Singer akan memuji Tuhan.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hanya oleh kemurahan-Mu, kebenaran firman-Mu telah ditebarkan. Firman-Mu telah dipaparkan. Syukur kami memperoleh kebenaran firman-Mu lewat Paskah kali ini. Kebangkitan-Mu suatu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Mari kita bangkit sama-sama. Kita nyanyikan bahwa kita pada hari ini bersyukur kebangkitan Tuhan Yesus dapat kita rayakan. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita semua pagi ini bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia telah bangkit menjadikan kita sebagai pengantin perempuannya, sebagai mempelai perempuannya, untuk kelak akan dipertunangkan kepada Kristus, mempelai laki-laki. Oh, sekali lagi dengan setengah suara, dan sebentar saya minta Saudara Pendeta Pratama Yohanes Handri berdoa buat perkara ini. Terima kasih Yesus. Syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi dengan setengah suara. Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Kami boleh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah Tuhan, di mana Engkau sudah mati dan bangkit buat kami.
Engkau yang sudah menebus segala dosa kami Tuhan. Kami boleh bersyukur atas firman-Mu Tuhan, yang sudah menguatkan kami, yang sudah mengingatkan kami, agar kami Tuhan tidak terfokus oleh hal-hal dunia Tuhan. Tapi biarlah kami boleh terfokus akan Engkau Tuhan, sehingga kami mau Tuhan, satu kali kelak kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, secara khusus hamba berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam kesehatannya Tuhan, berkati dalam rumah tangganya Tuhan, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia melayani Tuhan, kuasa-Mu menyertai dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat membentuk kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kita akan dengar kita akan bawa kurban persembahan terlebih dulu kepada Tuhan. Yang bertugas silahkan. Kita naikkan satu pujian. Bab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang berkah hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang berkah hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita akan berdoa, nanti Ibu Maria akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hal yang luar biasa berikan buat kami. Dan kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, memberi berkat-Mu kepada kami, dan untuk kami memberikan berkat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami telah memberikan persembahan, biarlah sucikan, kuduskan persembahan ini Bapak, hingga menjadi berkat di tempat ini Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati hamba-hamba yang sudah melayani saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan dengar beberapa pengumuman untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening ada di atas ini, atau bisa dengan memindai kode QR yang tersedia di belakang sana. Untuk jadwal ibadah sepekan, kita akan lihat tayangannya. Ya, mari kita doakan supaya ibadah tersebut menjadi berkat dan setiap komisi-komisi dapat bertumbuh ya di dalam Tuhan. Untuk
Fellowship Paskah WBI Sepaturiani, ya itu akan diadakan pada hari Sabtu besok 6 April jam 10 pagi. Ya, bertempat di gereja setempat dengan pembicara adalah Ibu Pendeta Madya Lasma Nainggolan MPD, dan pendaftaran bisa melalui saya. Hari ini adalah pendaftaran terakhir ya. Selanjutnya ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Itu kita akan mengikuti kebaktian Padang ya, tempatnya di Lembah Bougainville, Maribaya, dengan biaya umum Rp100.000, remaja atau pelajar Rp75.000, dan anak sekolah minggu Rp50.000. Biaya sudah termasuk naik pagi, transportasi, tiket masuk, makan siang, dan pendaftaran bisa ke Ibu Seli atau Ibu Risma selesai kebaktian. Ya, dan di depan ada penjualan kupon makanan, ibu-ibu bisa menghubungi Ibu Desi, Ibu Reni, atau Ibu Sani. Dan kita juga akan berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan, untuk Ibu Yuliana, Ibu Hoksun, Ibu Lisna, Bapak Freddy, Saudari Jesslyn, Okta, Yoel, Novi, anak dari Ibu Lili Putri, Ibu Anam, dan Ibu Yuyun yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kiwari. Dan juga kita berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda. Kita berdoa untuk sekolah, kuliah, dan pekerjaannya. Dan kita juga berdoa untuk seluruh jemaat Paturiani supaya Tuhan bisa memimpin, menyertai, dan diberikan kesehatan yang prima. Ya. Dan sebentar Ibu Bapak Saudara bisa menerima petumber ya di depan sana. Jadi jangan langsung pulang. Nanti di sebelah kanan ya itu ada meja dan akan dibagikan petumber. Ya. Satu keluarga, satu buku. Ya, untuk selanjutnya kita akan dengar puji-pujian dari sebuah pujian yang dibawakan oleh Paduan Suara Hosana. Ya, sebelumnya untuk informasi atau pelayanan doa bisa menghubungi nama-nama yang tertera di depan. Ya, mari untuk Paduan Suara Hosana. Dan setelah Paduan Suara Hosana nanti saya serahkan pada Bapak Gembala ya untuk menutup. Haleluya. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kemenangannya patut dirayakan. Para malaikat di surga berseru, anak domba yang disembelih itu layak menerima kemenangan, menerima pujian dan hormat, menerima kemuliaan. Mari semua yang bernafas bersorak dan memuji Yesus bersama para malaikat, bersama para orang kudusnya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Kuduslah Engkau Tuhan,
pujiannya bagimu. Satu pujian yang menyukakan hati Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama berdoa buat pergumulan saudara-saudara kita. Kita berdoa pagi ini buat saudara kita yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Untuk Ibu Yuliana, Ibu Hoksun yang sudah hadir pada pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk Ibu Lisna, untuk Bapak Freddy, Saudari Jacqueline, Saudari Okta, Saudara Yoel, untuk Novi, anak Ibu Lili Putri, untuk Ibu Anam, untuk Ibu Yuyun yang saat ini dirawat di rumah sakit Kiwari Kopok. Ya. Kita berdoa buat mereka karena kasih persaudaraan. Ya, kita berdoa buat mereka. Dan juga kita berdoa buat sekolah minggu, remaja, pemuda, yang sekolah, yang kuliah, dan mencari pekerjaan. Kita percaya kita adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Dan juga seluruh sidang jemaat, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai, dan memberikan kesehatan. Juga jangan lupa berdoa buat saudara-saudara kita, jemaat sidang Injil Borneo di Kinabalu, di mana Ibu Gembala, ibunya telah dipanggil Tuhan tadi. Mereka minta didoakan, untuk diberi kekuatan, beri penghiburan yang sempurna. Dan untuk ini mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Semua bisa tahu. Ini lagu zaman dulu. Tapi intinya bahwa kuasa Allah yang sudah membangkitkan Kristus, Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Kuasa kalaulah ditolong, mereka juga ditolong. Kalau Allah bisa membangkitkan Kristus dari orang mati, Dia pun sanggup memulihkan dan menolong saudara-saudara kita yang sedang bergumul. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalaulah ditolong,
sekali lagi dengan setengah suara. Satu kuasa Allah. Mereka juga Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kuasa inilah Tuhan keyakinan kami pagi hari ini. Kalau Engkau sudah membangkitkan Kristus, sebagaimana hari ini kita rayakan kebangkitan-Mu, Engkau pun sanggup menolong mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, kami bawa nama-nama yang kami sebutkan ini Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon kuasa-Mu yang dahsyat itu Kau nyatakan kepada mereka. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana, Ibu Oksun yang sudah dipulihkan. Sempurnakan kesehatannya Tuhan. Ibu Lisna, Bapak Freddy, Saudari Yeslin, Okta, Joel, Novi, Ana, Ibu Lili Putri, Ibu Anam, Ibu Yuyun yang saat ini dirawat di rumah sakit Ciwari. Tuhan tolonglah Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Mohon kuasa-Mu Kau nyatakan pada mereka. Dengan sehati kami berseru dalam nama Yesus, jamah mereka satu persatu dan kuasa darah domba sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah yang sedang kuliah dan mencari pekerjaan Tuhan. Bukakan pintu berkat buat mereka Tuhan. Untuk anak-anak kami, berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Dan mereka boleh berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Juga sekolah minggu pada remaja dan pemuda Tuhan tolong. Biar mereka boleh ditiptik, dididik, dikemukakan, dijadikan milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa pada akhirnya kami berdoa buat jemaat Tuhan di Suryani ini. Oh Yesus, apapun yang mereka lakukan, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih. Dan sebentar kami akan akhiri. Namun kami sebelumnya mendoakan Ibu Gembala yang ibunya telah Kau panggil pulang ke sorga. Dari Sidang Borneo di Kinabalu. Mereka setia mengikuti streaming ini Tuhan. Tuhan tolong beri kekuatan penghiburan yang sempurna bagi keluarga ini tinggalkan. Kami percaya Engkau pun mendengar doa kami. Karena Engkau pun mendengar doa mereka. Terima kasih. Kami pulang sebentar dengan sukacita. Dengan kuasa-Mu yang ajaib selalu yang menyertai kami. Dan kami boleh pulang dengan sukacita. Dengan damai sukacita. Segala pujiannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima. Yang bersumber daripada Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama.